Hari ini 11 Februari 2024, film Dirty Vote dirilis. Film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Laksono mengungkap soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Film itu menceritakan kisah Presiden Joko Widodo, yang diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya. Rentetan dugaan kecurangan dipaparkan 3 ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Salah satu isu yang disorot dalam film ini, ialah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Zainal Arifin menyebut, desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara. Ada sejumlah wewenang kepala desa yang bisa disalahgunakan. Meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai atau BLT, serta wewenang alokasi bansos. Dalam presentasinya Zainal menjelaskan, dari sekian banyak sektor tindak pidana korupsi sepanjang 2022, kasus terbesar ada pada anggaran pendapaan belanja desa. Fenomena ini sangat mungkin menjadi bagian untuk menekan kepala desa yang bermasalah, dibarter dengan dukungan politik. Jadi ada 2 tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03. Yang dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan, dan targetnya adalah satu desa itu minimal 50% plus 1 kemenangan untuk paslon 03 itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa. Yang dimenangkan itu mulai dari capres, dan juga ada target dari caleg. Kalau yang dari 02 itu tiba-tiba 1 minggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras. Itu sangat tiba-tiba dan datanya itu entah dari mana, itu tidak sesuai dengan data kemiskinan desa. Sang Kades bersaksi ada tekanan dari kubu pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 02 dan 03. Tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba. Kepala desa juga diminta menyiapkan laporan penggunaan dana desa dari tahun 2021 hingga 2023. Sedangkan tekanan dari kubu Capres-Cawapres nomor urut 03 berupa arahan langsung dari Bupati. Bahkan, ditargetkan mendapat suara minimal 50% plus 1 untuk kemenangan 03 di satu desa. Berbagai kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dandi berusaha membongkar upaya penggunaan kekuasaan melalui infrastruktur. Tanpa malu-malu, penyalahgunaan kekuasaan dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo. Dandi Dwi Laksono seorang jurnalis di beberapa media cetak, radio, media online, dan televisi. Ia juga pernah menulis beberapa buku, seperti Indonesia for Sale dan Jurnalisme Investigasi. Nama Dandi lebih dikenal sebagai pendiri Watchdog, rumah produksi audiovisual yang didirikan bersama Andi Pancakurniawan pada tahun 2011. Watchdog cukup dikenal, terutama bagi penikmat video dokumenter. Dikutip dari laman resmi, sebanyak 125 episode dokumenter dan 540 feature televisi telah diproduksi oleh rumah produksi ini. Tim Optika melapor. Dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden.